Sekarang saya mau lanjut setelah saya kenalkan siapa Yesus itu, yang oleh orang Yahudi, orang Israel menyebutnya Yeshua HaMashiach. Yesus HaMashiach adalah juru selamat. Jesus Christ kata orang Barat sana, ya. Kalau orang bahasa Jawa Gusti Yesus, orang Cina Chu Yesu, ya. Orang Nias juga Yesus, nggak pakai S, karena lidah itu berbeda-beda. Karena dia sudah menciptakan lidah manusia berbeda-beda dalam berkata-kata sejak Menara Babel dihancurkan oleh karena kesombongan. Karena itu jangan pernah mengatakan bahasa Karo itu orang Karo yang menciptakan. Bahasa Batak Toba, orang Batak Toba, orang Cina yang menciptakan. Tidak sanggup manusia menciptakan bahasa. Bahasa sendiri Tuhan yang menciptakan itu. Amin. Jangan kita salah. Ya, kita sangkal manusia tidak ada bisa apa-apanya. Dan komputer yang saya pegang ini pun bukan manusia yang menciptakan ini, tetapi Tuhan memakai otak manusia itu hingga tercipta ini. Segala sesuatu, listrik pun bukan manusia yang menciptakan itu, tetapi Tuhan memakai otaknya itu. Ya, Tuhan juga yang menciptakan itu. Kita hanya bonekanya saja. Ya. Sampai sekarang ini jantung bisa diganti-ganti, jantung, lever juga bisa diganti-ganti, ya, bahkan otak pun bisa dicongkel-congkel dan sebagainya. Itu bukan kemampuan manusia, tetapi Tuhan mengasihi manusia itu lewat dokter-dokter ahli-ahli sehingga bisa menyembuhkan penyakit di luar kuasa Tuhan. Amin. Nah, sekarang saya mau lanjut. Kenapa dia datang ke dunia ini? Kenapa dia mau menjelma? Saudara sadar? Saudara sadar kenapa dia mau datang ke dunia berupa manusia? Bahkan lebih hina daripada saudara lahir di kandang domba. Saudara bisa lahir di rumah sakit yang pakai AC, tetapi dia lahir di kandang domba, menderita. Bahkan pada saat kelahirannya, bayi-bayi dipenggal kepalanya oleh karena perintah Herodes. Ya, bayangkan, Herodes terancam akan lahir raja di atas segala raja. Padahal orang Yahudi sudah membacakannya ini di rumah-rumah ibadat. Akan lahir juru selamat. Itu sudah beribu-ribu tahun. Tapi yang lahir itu mereka tidak percaya. Itulah yang diberitakan di tempat-tempat ibadah orang Yahudi dulu. Akan lahir juru selamat. Bahkan kota di mana lahir pun sudah dikatakan, yaitu di Bethlehem, Efrata, di kota Judea. Sudah tertulis sebelum dia lahir. Begitu lahir, Herodes pun tidak percaya bahwa itulah yang dinanti-nantikan sebagai juru selamat, bukan sebagai Tuhan. Dia lahir ke dunia sebagai juru selamat, sekalipun dia itu dikandung oleh Roh Tuhan, dan Tuhan itu sendiri sebetulnya yang berada sama dia. Tetapi dia menderita dan mati bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Dan dia bangkit dan naik ke sorga nanti tanggal 26. Jangan katakan Tuhanmu naik ke sorga. Amin. Yang naik itu manusia yang sudah mengalahkan kematian, yang sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan. Baca nanti di Matius 28. Setelah dia bangkit dari kematian, dia katakan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan. Jadi tumpuan kakinya sorga dan bumi, tetapi dia tetap manusia yang naik ke sorga dan akan datang dia kedua kali lagi. Dan pertanyaan saya selanjutnya, siapakah yang menghakimi nantinya manusia ke sorga dan ke neraka? Ayo yang cepat, siapa? Siapa? Yesus sebagai manusia. Hati-hati ya.
Penghakiman ini sudah diberikan kepada manusia yang sudah mengalahkan maut, yaitu Yesus Kristus. Sebagian orang mengatakan dia namanya Isa. Al-Masih artinya juru selamat. Christ, Jesus Christ, juru selamat. Penghakiman dunia ini di tangan manusia yang sudah mengalahkan maut, yang sudah naik ke sorga, yang akan datang kedua kalinya. Sedang dunia menantikan dia. Jadi penghakiman ini sudah diberikan juga kepada saudara dan saya yang ada di dalam dia. Jika saudara mati di dalam dia, saudara akan menghakimi dunia ini. Bahkan malaikat sekalipun, saudara dan saya, asal saudara setia sampai mati, harus di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan buat dia. Semuanya ini Bible mengatakan, bukan saya. Bukan ajaran gereja. Bukan ajaran sekte. Tetapi berbahagialah saudara jika saudara mati di dalam Tuhan. Amin. Karena itu sangat berharga satu jiwa di mata Tuhan. Sangat berharga apabila saudara hidup sekarang dan mati di dalam dia, sehingga saudara bisa sama dengan dia menghakimi dunia ini kelak, bahkan sama malaikat. Amin. Saya mau katakan rahasia yang selama ini saudara tidak dengar, soal pengampunan dosa. Dan yang terakhir, saudara percaya bahwa dosamu bisa terampuni? Percaya? Apakah dengan lidah saja? Betul? Itu diajarkan ya? Saudara percaya bahwa ada dosa yang tidak terampuni? Tidak ada. Semua dosa bisa terampuni? Bisa? Amin? Ada yang mengatakan tidak? Saya bilang ada tidak. Dosa yang tidak terampuni nanti baca di sini. Pertama, saudara menghujat Roh Kudus, menghujat Tuhan, tidak akan pernah saudara diampuni. Menghujat anak manusia yang maksudnya itu Yesus sebagai manusia, Anda hujat, Anda bunuh dia, saudara terampuni. Karena yang Anda hujat dan Anda bunuh itu manusia. Bisa bedakan? Bisa bedakan? Banyak orang tidak bisa membedakan itu. Kalau saudara sekali lagi mengatakan menghujat Yesus sebagai manusia, membunuh dia sebagai manusia, dosamu bisa terampuni. Tetapi kalau saudara menghujat dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, saudara tidak akan terampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa yang tidak terampuni adalah jika engkau tidak mengaku dosamu. Ingat, jika engkau tidak mengaku dosamu dan tidak cukup mengaku dan minta pengampunan daripadanya, maka dosa apapun tidak akan terampuni. Amin. Nanti baca itu dalam pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia mau mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Nanti baca itu dalam Yesaya, ya, bahwa dosa apapun ya memang diampuni, semerah apapun, semerah kan kirmiji, ulos narara, seperti buah naga, akan putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Memang dikatakan Yesaya juga demikian, yaitu nubuatan Yesaya. Tetapi jika saudara tidak mengaku dosa dan minta pengampunan, saudara tidak akan pernah terampuni. Amin. Saudara mau diampuni dosanya? Mau? Dengan cara apa? Mengaku dan minta pengampunan. Mau sekarang ini? Saya mau lihat tangan-tanganmu terangkat. Apakah saudara merasa masih berdosa? Ada dosamu yang belum terampuni? Bapak, masih ada dosa yang belum terampuni? Ibu juga, yang belakang, berarti semua ya. Ingat perkataan firman Tuhan, jangan tunggu matahari terbenam
Jika saudara masih merasa berdosa, minta pengakuan dosa kepadanya. Jangan sampai matahari terbit jika saudara hingga malam hari tidak mau minta pengampunan. Sehingga pada saat saudara melakukan dosa kepada Tuhan dan kepada manusia, selalu ingat langsung minta pengampunan. Jangan sampai dosamu terlupakan. Jika dosamu terlupakan, maka saudara tidak akan bisa mengaku dosamu itu. Kalau dosa itu harus Anda sebut. Dosa apa? Bukan hanya dosa, sebutkan. Dosa mencuri, membunuh, merampok, memperkosa. Itu sebutkan. Dan sebutkan orang-orang yang Anda zolimi. Dan bila perlu tanggal, bulan, dan tahunnya, katakan kepada dia. Sama dengan saudara nanti di majelis hakim. Kalau saudara minta pengampunan, jujurlah. Jujur bahwa saudara melakukan itu. Dan minta pengampunan. Setidak-tidaknya hukumanmu diperingan. Jadi akhir daripada khutbah saya ini, saya harus katakan kepadamu, saudara harus mengaku dosamu. Dan ingatlah nanti dosamu, dosa-dosa apa, dan minta pengampunan. Tapi ada satu lagi, saudara harus lalui. Apa itu? Harus Anda lalui apa? Pertobatan. Betul. Betul, sebelum bertobat pun bisa minta pengampunan dosa. Apa yang harus saudara lalui agar dosamu terampuni? Hah? Yang keras? Tidak. Saudara akan diampuni dosanya sekarang ini. Saudara selesai melanggar hukum pidana, prosesnya bisa 2-3 tahun. Tetapi saudara diampuni dosamu saat ini juga. Detik ini juga. Harus saudara percaya perkataan Alkitab. Saat ini juga saudara, dosa apapun, jika saudara ingat itu dan minta pengampunan, Dia akan mengampunimu. Amin. Tetapi sebelum itu, apa yang saudara lakukan? Saudara ingat, jangan sampai tidak ada yang mendengar. Saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tepuk tangan dulu sama dia. Tanpa saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dosa apapun yang kau akui dan yang kau minta diampuni, tidak akan pernah terampuni. Amin. Ini bukan ajaran agama. Masuk akal bukan? Enak aja dosamu diampuni, engkau tidak mau mengampuni orang bersalah. Secara logika pun itu tidak akan mungkin. Yang enak samamu, yang tak enak sama orang lain. Betul atau betul? Betul. Maukah saudara mengampuni orang bersalah kepadamu saat ini juga? Mau angkat tangan? Betul. Ada yang tidak mau? Dan saya mau katakan kepadamu, jangan berbohong. Jangan menambah-nambah dosa. Ada banyak di penjara tidak mau angkat tangan. Bahkan terakhir saya di mana saya? Di Dairi ada 2 orang. Di Nias ada juga. Pernah di Polsek apa sana? Sunggal. Sambil menangis dia tidak mau mengampuni orang bersalah sama dia. Tapi saya berdoa juga sama dia. Tuhan senang kepadamu. Engkau jujur. Memang sulit mengampuni orang yang bersalah kepada. Siapa bilang gampang? Sulit. Jangan kira gampang. Dari lidah boleh engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, tetapi sesungguhnya belum tentu. Betul? Ada juga kemarin di Dairi, lebih tua dari bapak saya kira. Belum bisa Pak Pendeta katanya. Tetapi bapak tahu enggak? Lama-lama dia menyerah, menangis. Menangis. Udah cacat dia lumpuh.
Mungkin orang melumpuhkan kakinya itu nggak tahu saya, karena waktu sangat terbatas. Akhirnya mau menyerah dia. Setelah menangis luar biasa, mau mengampuni orang bersalah kepada dia. Saya pun tidak banyak waktu menanyakan ini. Dosa apa yang saudara selama ini pendam? Tuhan yang tahu. Tetapi percayalah, hari ini jika engkau kudus dan jujur kepada Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka pada saat engkau mengaku dosa kepada Tuhan dan minta pengampunan, engkau saat ini juga akan diampuni dosa. Amin. Bangkit berdiri. Tadi saya katakan bahwa saudara semua ingin dan sangat rindu dosamu akan terampuni saat ini. Dan Tuhan mengetahui kejujuranmu. Dan harus melalui proses. Pertama sekali saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan kedua, saudara harus mengaku segala dosa yang engkau ingat. Jangan pura-pura lupa. Jika saudara lupa, itu pekerjaan Tuhan akan mengingatkanmu akan segala dosa-dosa yang selama ini yang belum engkau akui kepadanya. Dan setelah itu mintalah pengampunan kepadanya. Dan saya mau agar pengampunan dosa bisa berjalan dengan baik, saudara harus mengikrarkan iman pengakuan rasul. Saudara mau mengatakan pengakuan imanmu kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan siapa juru selamatmu. Jika saudara mau, angkat tanganmu, dan saya akan memimpin duamu. Angkat tanganmu. Ada tangan yang tidak terangkat. Maukah engkau mengikrarkan iman rasuli, iman dari engkau sendiri? Mau? Ikuti perkataan saya. Dengan sikap berdoa, ini ibadah sungguh-sungguh dan Dia sedang melihat dan mendengarmu. Ikuti perkataan saya dengan sikap berdoa. Aku percaya. Yang keras. Aku percaya. Kepada Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, El Sebaot, dan mencipta diriku sendiri dan berkuasa atas diriku sendiri. Aku percaya kepada anaknya yang tunggal, yang menjadi Tuhanku, yaitu Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dalam hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang nanti untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Ruach HaKodes, yang bekerja kepadaku siang dan malam, yang memimpin aku siang dan malam, yang menuntun aku siang dan malam, yang memperbaharui aku siang dan malam. Aku percaya kepada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semoga Tuhan menyertai pengakuan imanku saat ini. Sekarang dengarkan saya, turunkan tanganmu. Anda sudah mengikrarkan iman rasuli, tanda saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Saudara maukah mengundang Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, yang selama ini saudara tidak pernah berdoa secara tuntunan hamba-hamba Tuhan.
Selama ini saudara Kristen hanya karena orang tuamu Kristen, opungmu Kristen dan sebagainya. Saudara maukah detik ini dalam penjara ini saudara menjadi Kristen yang sejati? Artinya lahir dari dirimu sendiri, mengundang Dia di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Inilah ikrarmu yang kedua, menerima Dia secara pribadi, bukan atas nama orang tuamu yang selama ini menuntunmu ke gereja dan sebagainya, sehingga saudara mendapatkan KTP agama Kristen. Jika saudara mau berdoa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi dan cukup sekali dalam seumur hidupmu, angkat tanganmu dan kita akan berdoa untuk itu. Menerima Dia secara pribadi, ya. Dan ini tidak perlu Anda ulang-ulangi, dan Tuhan marah. Cukup sekali dalam hidupmu. Maka dari itu saudara tidak akan melupakan ini. Kalau saudaraku ini pernah mengatakan saya sudah pernah dan tidak pernah mengulangi lagi. Pegang kamera ini, ya. Saya akan berdoa kepadamu dan memberkati engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, katakan yang keras, Tuhan Yesus, aku menerima engkau, sebagai manusia, menjadi Juru Selamatku. Sebagai Tuhan, engkau ada dalam iman percayaku bahwa Bapa dan Anak adalah satu di dalam Roh Kudus. Aku menerima engkau Tuhan sebagai manusia saat ini menjadi Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, yang bersama-sama dengan aku kelak untuk menghakimi dunia ini dan semua para malaikat di sorga. Karena itu Tuhan, saat ini mampukanlah aku sampai ajalku tiba, aku tetap di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan, yang namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Aku berdoa, amin. Tepuk tangan buat Dia yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Katakan siapa nama? Timbul Marbun, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda engkau sudah menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Siapa nama? Ya. Hoknya Sarali, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera meliputi dalam hidupmu. Biarlah sampai ajalmu tiba engkau setia sampai mati. Engkau ada di dalam Dia. Siapa namamu? Erpan Naibao, aku baptis engkau dalam nama Bapa dan dalam nama Anaknya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan dalam nama Roh Kudus yang adalah Esa dan akan menyelamatkanmu. Tanda engkau sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biarlah engkau diberkati sebagai orang tua, menjadi berkat kepada keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapa namanya? David Siteguh, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera dan kebenaran akan mengikuti hidupmu dari sekarang sampai selamanya. Sampai ajalmu tiba, engkau akan dituntunnya kepada pengenalan dan kematian akan Kristus Yesus. Siapa namanya? Ya. Doni Sitangan, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah ini tanda engkau sudah menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Bukan karena Kristen, oleh karena orang tuamu. Biarlah ia menjadi seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Biarlah perkataannya menjadi perkataan yang kudus. Tingkah lakunya, kesetiaannya, dan kasihnya kepadamu menjadi contoh kepada orang-orang benar. Santa Sirait, aku baptis engkau dalam nama Bapa, dan aku baptis engkau dalam nama Anaknya, Tuhan dan Juru Selamatnya, yang Dia terima secara pribadi saat ini.
Dan aku baptis engkau dalam nama Roh Kudus yang memimpin hidupnya hari lepas hari dan yang memberikan kedewasaan akan firman Tuhan kepada selamanya. Leas terbarus aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terimalah Tuhan baptisan ini tanda dia menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuntunlah ia dalam pengenalan akan dia. Tuntunlah dia akan pengenalan akan Kristus Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dialah bertambah roh kebenaran akan dia, sehingga ia ada di dalam Tuhan sampai ajalnya tiba. Baginda Paulus Anantahanpun, aku baptis engkau dalam nama Bapa dan dalam nama Putranya yang tunggal Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat sekarang ini. Dan dalam nama Roh Kudus yang memimpin engkau dalam pengenalan dan matimu sampai ajalmu tiba dalam kebenaran akan firman Tuhan. Diberkatilah engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Clinton Manurung, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah baptisan ini berlangsung tanda ia menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Dan baptisan ini juga untuk menguatkan imannya yang percaya bahwa engkau akan bersama-sama dia sampai ajalnya tiba. Haleluya. Kita bernyanyi, ku menang bersama tiga ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus yang menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi yang kencang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus. Kita akan untuk bersama Roh Tuhan ibadah kita ini. Dengan sikap berdoa kita berdoa. Terima kasih Bapa Elohim, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Yeshua Mashiach yang menjadi juru selamat kami secara pribadi mulai hari ini. Kami bertuhankan engkau secara pribadi bukan karena orang tua kami. Dan kami mau sampai mati Tuhan hidup bersama engkau. Biarlah ibadah ini ibadah damai sejahtera kepada kami. Ibadah ini berlangsung kiranya damai sejahtera kepada orang-orang dalam penjara ini. Tanpa kecuali kami tidak mengajarkan agama Tuhan, tetapi mengajarkan kebenaran yang engkau katakan. Bahwa engkau akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seluruh dunia menantikan kedatanganmu Tuhan. Bahwa engkau adalah jelmaan daripada pencipta langit dan bumi yang sudah menyelamatkan kami, yang mau datang ke dalam hati kami. Berkuasalah engkau dalam hari-hari kami, memimpin kami pengenalan akan engkau, dan sampai kami setia sampai mati. Biarlah Tuhan kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami semua menjadi hamba-hamba kebenaran. Biarlah kami merubah sikap hati kami Tuhan, perilaku kami atas pimpinan Roh Tuhan, sehingga kami melakukan hal-hal kebajikan dan kemurahan, bukan lagi melakukan hal-hal kejahatan yang Tuhan benci. Berkati Tuhan seluruh keluarga kami yang jauh daripada kami. Berkati mereka sama seperti engkau memberkati kami. Berkati Kapolda Sumatera Utara, berkati semua polisi sampai jajaran yang terendah. Berkati semua Polres-Polres dalam pelayanan hambamu, maupun Polda-Polda di seluruh Indonesia ini. Biarlah semua tahanan-tahanan, orang-orang yang di penjara Tuhan yang hamba lalui, bahkan yang akan hamba lalui,
Nanti di Tanakaru tanggal 25, di Samosir tanggal 26. Biarlah Engkau memberkati pelayanan hambamu, Tanakaru dan Samosir kelak. Biarlah Engkau memberkati mereka, mempersiapkan hati mereka, agar semua terselamatkan Tuhan. Kami percaya, kamilah padi-padi yang sudah menguning itu, dan sudah dituai menjadi padi-padi yang sudah masuk dalam lumbung Tuhan. Dan kamilah permata-permata yang sedang diasah itu untuk menjadi permata dalam kerajaan Tuhan. Engkau berharga Tuhan di mata kami. Bahkan Engkau memandang kami paling berharga di matamu. Sehingga Engkau mau merendahkan diri datang ke dalam wujud manusia, bahkan lebih hina daripada kami. Karena itu Tuhan, kami bertuhankan Engkau. Ya Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu berkat yang turun kepada Nabi Musa yang menuntut orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kami mau berkat yang sama yang memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kami mau berkat yang sama yang turun kepada orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Sampai sekarang ini. Sebelum berkat itu turun Tuhan pada saat ini, izinkanlah roh kami bersama roh Tuhan memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, menyertai dan menaungi Engkau saat ini juga. Disinarilah Engkau dengan wajahnya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia. Dan dihadapkanlah wajahnya kepadamu saat ini juga, dan memberikan damai sejahtera yang untuk selama-lamanya. Maranatha, Yesus akan datang segera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Engkau sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Seluruh malaikat di surga bersorak-sorai karena Engkau mempunyai Tuhan secara pribadi, bukan Tuhan turun-temurun. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.